Ya, lantas apakah putusan Hakim Haswandi ini akan memicu munculnya gelombang pra-peradilan berikutnya terhadap KPK? Untuk membahas ini kami hadirkan Akhyar Salmi selaku pakar hukum pidana UI dan juga Abdullah Heha Mahua selaku mantan penasehat KPK. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan mengenai tanggapan Anda berdua tentang putusan dari PN Jaksel ini yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Hadi Purnomo. Silakan Pak Abdullah. Ya, yang pertama yang menarik itu adalah hakim ini sudah juga beberapa kali menjadi hakim dalam Majelis Pengadilan Tipikor. Antara yang saya ingat itu adalah beliau Hakim Anas Urbaningrum dan Hakim Nazaruddin Zainuddin. Kaitannya berarti? Dan dua-dua itu dijatuhi hukuman. Berarti kan persoalan penyidikan kan tidak bermasalah. Kenapa sekarang ketika beliau jadi hakim pra-peradilan mempersoalkan penyidikan? Itu satu. Yang kedua, dalam putusan beliau itu melampaui sekali daripada kewenangan pra-peradilan, di mana beliau mengatakan kasus penyidikan yang sudah dilakukan itu harus dihentikan. Maka keputusan ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang KPK bahwa KPK tidak berwenang menghentikan penyidikan. KPK tidak boleh menerbitkan SP3. Kalau keputusan kejaksaan menurut KUHAP kan boleh. Kalau tidak cukup alat bukti bisa diberhentikan dengan menerbitkan SP3. KPK tidak boleh. Jadi bagaimana putusan hakim pra-peradilan ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada di KPK bahwa tidak boleh menerbitkan SP3. Sehingga itu jadi problem. Kemudian persoalan regulasi yang memang jadi masalah, Mbak. Sebab kalau di KUHAP yang disebut penyidik itu adalah pejabat Polri dan PPNS. Nah, Undang-Undang KPK itu menyebutkan tidak boleh ada PPNS, tetapi penyidik dalam Undang-Undang KPK disebutkan penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Nah, dalam penjelasannya itu disebut cukup jelas. Nah, sehingga kemudian menimbulkan bias pemahaman, kan multitafsir. Apakah penyidik di sini itu yang jelas itu menurut KUHAP pejabat Polri atau PPNS atau di luar itu. Maka kemudian jilid pertama saya sarankan minta fatwa ke Mahkamah Agung, itu karena sibuk belum bisa. Jilid kedua belum bisa. Jilid ketiga akhirnya pimpinan setuju untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Sebab Mbak, dalam sistem perundang-undangan kita di Indonesia, meskipun yang buat undang-undang itu Presiden dan DPR, tapi yang berwenang memberikan penafsiran terhadap undang-undang itu adalah Mahkamah Agung. Dan 2012 pimpinan KPK bertemu dengan Mahkamah Agung untuk membicarakan itu. Dan yang menarik itu adalah Mahkamah Agung sendiri menyediakan tempat untuk pelatihan penyidik baru KPK yang bukan dari polisi dan jaksa. Waduh. Nah, ini kan yang agak mengherankan bahwa itu putusan Mahkamah Agung, kebijakan Mahkamah Agung, terus ada anggota hakim yang kemudian melakukan penafsiran hukum terhadap persoalan penyidikan yang bertentangan dengan polisi Mahkamah Agung sendiri. Ini yang agak mengatakan. Sehingga 2012 itu sudah KPK melakukan pengerukutan penyidik sendiri yang di luar kepolisian dan kejaksaan. Oke, tanggapan Anda Pak Akhyar? Iya, saya berbeda pendapat dengan hakim yang memutus perkara yang baru-baru ini, terutama mengenai masalah landasan hukum yang dipakai mengatakan bahwa penyidikan tidak sah. Itu adalah pasal 39 ayat 3. Bahwa penyidik, penyelidik, penuntut umum yang menjadi bertugas sebagai penyidik di KPK itu diberhentikan sementara dari instansi awalnya. Nah, yang menjadi pegawai di KPK itu pegawai di KPK yang diangkat sebagai pegawai di KPK, kan begitu yang pasal 39 ayat 3 itu, tidak hanya penyidik dan penyelidik atau penuntut umum. Banyak juga yang lain, contohnya ada biro hukum juga diangkat di situ. Jadi tidak bisa ditafsirkan menurut saya bahwa seluruh penyidik, penyelidik, penuntut umum harus berasal dari dua instansi. Nah, landasan berpikir saya ini ada lagi bisa kita pakai yang tadi Pak Abdullah menyebut itu di dalam pasal 43 penyelidik itu diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kemudian tentang penyidik diatur dalam pasal 45, penyidik itu diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Nah, penyidik yang diangkat sebagai penyidik di KPK atau penyelidik ini yang mana? Apakah hanya satu-satunya berasal dari kepolisian atau kejaksaan? Tidak ada kata-kata itu. Artinya ini boleh mengangkat penyidik atau penyidik selain dari yang berasal dari kepolisian atau kejaksaan. Karena tidak ada kata-kata mengatakan di situ seluruh penyelidik dan penyidik harus
berasal dari kepolisian. Yang ada di pasal 39 ayat 3 itu hanya penyelidik atau penuntut umum yang berasal dari ini tadi sebagai pegawai yang menjadi pegawai sementara di KPK diberhentikan dulu. Berarti dari ininya. Pertimbangan dari Hakim Haswandi ini lemah di mata hukum? Kalau menurut saya begitu. Inilah yang perlu misalnya diuji. Nah di sini saya tidak tahu langkah hukum, upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh KPK. Ini perlu kita kaji lagi persoalan pra-peradilan ini. Apakah keputusan hakim tunggal itu nanti akan merubah peraturan-peraturan atau paradigma yang ada selama ini? Kalaupun mau itu dirubah, menurut saya perlu ada kehakim yang lebih tinggi. Saya menyarankan malahan nanti bisa dilakukan upaya kasasi terhadap RUU KUHP yang akan datang. Nah, sekarang ini sebenarnya saya melihat masih ada peluang. Kalau kita lihat di dalam pasal 83 KUHP, itu yang mengatur buntut terakhir dari 7783 itu mengatur tentang pra-peradilan. Bahwa pra-peradilan itu tidak bisa, ayat 183 ayat 1 mengatakan tidak bisa diajukan upaya hukum lebih tinggi dalam hal ini banding. Tetapi dikecualikan terhadap pernyataan penghentian penyidikan dan penuntutan itu dimungkinkan banding. Jadi kalau apakah tidak ini bisa juga dikaji, dipikirkan oleh KPK? Lakukan banding. Tapi menurut saya perlu lakukan upaya hukum. Apapun nanti kita ingin tahu hukumnya bagaimana. Yang kita cari hukum, jangan dibiarkan saja kepada hakim pengadilan tingkat pertama. Menurut saya belum menjadikan hukum. Sumber hukum itu adalah jurisprudensi yang diputus oleh Mahkamah Agung. Berarti langkah hukum berikutnya yang kira-kira bisa diambil KPK itu apa, Pak Abdullah? Pertama seperti Pak Ahyar tadi itu, karena kalau penghentian penyidikan itu bisa mengajukan upaya hukum seterusnya. Yang kedua bisa juga sampai ke KPK. Kemudian ini yang jadi persoalan adalah bahwa tidak konsistensinya penegakan hukum kita, khususnya dalam kasus pra-peradilan. Kasus pra-peradilan sebelumnya itu hakim tunggal mengatakan proses penyidikan KPK sah. Nah, terus kemudian yang hakim kemarin ini mengatakan tidak sah. Nah, kemudian ada putusan MK tentang pra-peradilan itu kemudian memberikan satu kewenangan bahwa penegak hukum bisa mengulangi kembali proses penyidikan terhadap kasus yang sama. Sehingga saya sarankan sambil melakukan upaya hukum apakah kasasi atau PK, KPK kemudian menerbitkan sprindik baru dengan menunjuk penyidik baru yang memang betul berasal dari kepolisian atau kejaksaan untuk memprosesnya, sehingga kemudian maka KPK bisa menempuh dua cara sekaligus, upaya hukum kemudian menyiapkan sprindik baru untuk proses ini diproses kembali. Nah kemarin itu kan yang menjadi dasar, sekarang kan pra-peradilan itu semakin banyak begitu. Nah salah satunya yang menjadi senjata ampuh tampaknya ini Pak Abdullah dan juga Pak Ahyar adalah Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka bersama dengan penggeledahan dan penyitaan adalah objek pra-peradilan. Makanya itu mereka masuk dari situ. Apakah ini sebetulnya yang menjadi biang kerok mengapa pra-peradilan ini terus terjadi dan putusan yang muncul itu konsisten dan tidak konsisten gitu? Ya kalau menurut salah seorang mantan komisioner KPK yang pakar hukum punya pengalaman betul di bidang itu mengatakan putusan MK itu mencabut ruh KPK di bidang penindakan. Itu persoalannya. Sehingga kemudian hakim yang sebagian mengatakan proses penentuan penyidik itu masuk dalam domain pra-peradilan. Padahal menurut KUHP yang disebut Pak Ahyar itu tidak masuk dalam domain peradilan. Domain peradilan itu kan hanya penangkapan, penggeledahan, penghentian penyidikan dan ganti rugi. Tapi ini sekarang sampai ke proses penyidikan juga itu masuk dan disitulah problem yang dihadapi oleh KPK dalam proses penyelidikan. Karena penyelidikan di KPK itu kan non pro justisia, nanti penyidikan dulu. Tetapi undang-undang KPK mengatakan ditetapkan tersangka setelah dua ada alat bukti yang signifikan. Berarti kan proses penyelidikan itu sangat besar peranannya. Berbeda dengan di kepolisian kejaksaan menentukan penyidikan untuk kemudian menetapkan tersangka atau mencari tersangka, membuat terang. Kalau di KPK nggak bisa. Ketika menetapkan tersangka itu sudah ada dua alat bukti. Oke, Anda sepakat dengan hal itu Pak Ahyar? Iya, saya malah mengatakan bukan lagi gelombang. Saya pakai istilah beberapa waktu lalu, badai. Dari akibat keputusan Mahkamah Konstitusi itu badai pra-peradilan akan terjadi. Nah, saya juga berpendapat
bahwa ini kan sudah membentuk norma. Sebenarnya kan MK itu tidak. Kalau orang membentuk norma itu harus pemerintah dan DPR. Menurut hemat saya begitu. Itu akan memicu banyaknya pra-peradilan ini. Nah, inilah yang perlu nanti dikaji lebih jauh di dalam RUU KUHP kita yang akan datang. Persoalan pra-peradilan ini kan persoalan prosedural, belum substansi, sehingga tidak bisa dikatakan perkara nanti nebis in idem, tidak bisa digugat karena sudah ada keputusan terhadap ini. Ini hanya prosedurnya, perbaiki saja prosedurnya. Kalau ini salah diperbaiki. Nah, itu menurut saya seperti itu mungkin langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan. Jadi KPK ini dengan adanya perubahan paradigma di para hakim kita, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Pengadilan Negeri sendiri tentang pra-peradilan ini, KPK juga harus jeli mencari celah-celah dan lebih menyiapkan lebih mantap lagi sehingga tidak kalah di pra-peradilan. Jadi tidak ada celah-celah di mana mereka bisa kalah di pra-peradilan. Karena ini takes time, tidak masuk kepada substansi. Malahan saya berpikir, apakah persoalan pra-peradilan tidak sebaiknya kita tiadakan, nanti digabungkan di dalam pokok perkara di situ, di dalam eksepsi, sehingga dia lebih efisien. Tentu pasti orang akan mengatakan tidak, karena ini ada kepentingan-kepentingan hukum, hak-haknya si tersangka. Nah, malahan apakah kalau tahun 80-an itu mulai juga paradigma di Republik Indonesia kita ada yang namanya berkembang viktimologi, korban yang diperhatikan. Tetapi dengan ada yang kayak begini seolah-olah ini pendulum itu berorah lagi pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana, ini malah yang dapat perlindungan hukum yang lebih banyak. Kalau dulu kan mulai korban. Nah, saya nggak tahu ini mungkin berbalik. Mungkin begitu kali hidup ini. Ini kan problema dari pra-peradilan ini kan banyak sekali kalau misalnya dari diskusi tadi gitu ya. Ada undang-undang yang tumpang tindih, kemudian ada putusan MK juga, kemudian penafsiran MA juga. Ada satu lagi solusi yang keluar begitu. Ini dari Koalisi Masyarakat Sipil dan juga Komisi Yudisial yang mendesak Mahkamah Agung segera membuat peraturan yang memberikan batasan bagi hakim terkait wewenangnya dalam menangani persidangan gugatan pra-peradilan. Tanggapan Anda mengenai hal ini? Silakan Pak Abdullah. Saya kira secara regulasi sebelum undang-undang terkait apakah undang-undang KPK, kepolisian, kejaksaan itu di amandemen, maka memang dalam waktu singkat ini perlu ada edaran dari Mahkamah Agung untuk memberi batasan bahwa pra-peradilan itu hanya sampai sekian seperti itu. Kemudian karena beberapa pasal dalam Undang-Undang 30/2002 itu memberikan multitafsir, sehingga kalau kita menunggu RUU KUHP dan KUHP itu masih lama, apalagi termasuk Undang-Undang KPK untuk diamandemen itu masih lama. Maka Presiden harus bisa dalam keadaan suasana genting yang menimbulkan gelombang luar biasa. Sebab apa, Mbak? Pra-peradilan bukan hanya KPK. Kepolisian, kejaksaan, kasus narkoba, kasus pidana, apa segala macam, itu nanti sampai tingkat kabupaten, segala provinsi, itu kepolisian, kejaksaan malah juga akan kewalahan. Nah, cuma hari ini kan KPK yang sedang menang itu. Nah, oleh karena itu maka Presiden bisa menerbitkan Perpu kalau dalam keadaan suasana genting, khususnya dalam persoalan pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir di Undang-Undang KPK, seperti soal penyidik, soal penyelidikan, kemudian disebutkan oleh Pak Ahyar tadi, pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK. Nah, itu kan harus berhenti sementara di instansi asalnya. Nah, itu harus dijelaskan secara konkret. Pak Ahyar mau menanggapi singkat saja. Perpu menjadi solusi? Salah satu. Mungkin kalau Perpu ini mungkin kan harus ada ke DPR segala macam. Kalau mungkin nggak Mahkamah Agung mengaturnya. Selama ini kelihatan Mahkamah Agung masih belum mengeluarkan peraturan tentang masalah pra-peradilan ini. Kita berharap, saya setuju dengan masyarakat sipil tadi, segera Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan sehingga tidak kesimpang siuran dalam penerapan hukum tentang pra-peradilan di jajaran bawahan Mahkamah Agung itu tidak terjadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahyar dan juga Pak Abdullah sudah ada di sini untuk membicarakan mengenai hal ini seputar pra-peradilan di Indonesia, bagaimana nasibnya ke depan nanti. Apakah betul nanti putusan yang sudah turun untuk Hadi Purnomo ini akan menghasilkan gelombang lebih banyak lagi pra-peradilan ke depannya. Informasi menarik lainnya hadir sesaat lagi, tetap di Indonesia Morning Show.